berjumpa, di Braga kita bicara, ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluk, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Kemarin warung Pali ya, kemarin sekarang kayaknya haltenya kalian digusur ya dari halte ya. Oh, jadi korban penggusuran. Baik. Astri, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang ini tanggal 10 Desember 2024, gimana? Artinya 20 hari lagi kita menuju tahun 2025. Ini artinya drama 365 hari selesai. Saatnya menyambut drama yang baru. Iya, benar-benar. Saatnya menyambut drama yang baru, tahun baru, set baru nggak set? Baru iya, dong. Baru kan? Ini baru, tapi di buruan batur ya. Di buruan batur lah. Terus apa lagi yang baru selain tahun baru? Terus set kita juga baru. Apalagi yang baru? Nah nanti kan tahun baru. Tapi ada juga di tahun baru nanti 2025 kita tuh bakal dipimpin sama orang baru. Baru pokoknya ya. Soalnya kemarin kan sudah ditetapkan ya sama KPU pemimpin daerah gitu ya. Jadi kita sambut pemimpin daerah di tahun yang baru. Betul sekali. Kemarin seperti yang sudah diinformasikan sama Astri ya pemirsa, berarti nanti kita bakalan punya gubernur dan wakil gubernur baru. Terus bupati sama wakil bupati yang baru. Wali kota juga ya, wali kota wali kota baru. Terus pacar baru. Bercanda ya. Para wargi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Kita hari ini bahas apa sih, Astri? Iya, masalah yang baru-baru tadi. Nanti kita akan membahas harapan dari masyarakat seluruh Jawa Barat apa sih untuk para pemimpin-pemimpin daerah yang baru begitu. Betul sekali, dan juga kita ngajakin para wargi buat berinteraktif bersama kami nanti langsung ya, nomor teleponnya nanti akan ada di bawah, silahkan kalau nanti mau nanya-nanya sama narasumber kita juga boleh, atau mau komen di Instagram kita juga boleh. Di situ ada question box ya di Instagramnya @tvri_jabar. Para wargi juga bisa berinteraksi langsung di sana ya. Kalau gitu langsung aja Asli, kita panggilin narasumber kita. Ada siapa hari ini? Iya, hari ini narasumbernya sangat spesial, yakni pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, yakni Bapak Akufierta Kartabi. Pak Acu. Apa kabar Pak Acu? Ya, para wargi dan juga Kang Teteh semuanya ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dari sisi ekonominya seperti apa. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pak Acu. Ngobrolnya di mana? Di Braga dong. Braga
Tionghoa, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang kau rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum semua gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, buka semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Semangat baru. Ini kita juga harus nyiapin ya 20 hari lagi menyambut tahun baru. Jadi kayak harus siapin ya kira-kira apa yang mau dilakukan di tahun 2025 ya. Tapi ngomongin soal resolusi, apakah tahun ini resolusinya sudah terpenuhi semua? Tawa semua ya, gimana ya, terpenuhi nggak ya? Kalau yang ini juga gimana, terpenuhi nggak ya janji-janjinya kira-kira? Ayo loh. Iya, nah ngomong-ngomong masalah janji-janji, kita juga kan memang banyak di prank gitu ya. Oke, baik. Di prank juga. Nah, supaya gimana sih caranya supaya kita nggak di prank sama pemimpin-pemimpin daerah kita yang baru ini, yang akan terpilih nanti dan akan ditetapkan. Nah, kita akan berbincang juga selain sama Bapak aku, sudah hadir juga di sini di Braga, yakni pengamat politik. Langsung saja kita undang, siap ya? Iyo. Ini dia Bapak Yusfit Riyadi, pengamat politik Jawa Barat. Ayo, apa kabar? Ayo, siap, ayo. Sudah hadir, berarti tadi kan Eci nggak ngeprank ya? Kita nggak ngeprank kan tadi ya? Janji-janjinya nggak bohong ya. Pak Acu dulu mungkin ya. Ini ada data dari BPS Jawa Barat yang Eci kutip. Katanya nih selama 5 tahun terakhir di 2020 sampai dengan 2024, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat ini rata-rata meningkat sebesar 0,79% per tahun katanya Pak Acu. Nah menurut Pak Acu sendiri nih, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan sama pemimpin baru di Jawa Barat ini gitu supaya tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ini meningkat, Pak Acu? Ya, salah satu IPM ya, Cici, komponennya kan adalah daya beli ya, purchasing power. Ya. Nah, daya beli itu sekali kaitannya dengan ekonomi ya. Jadi sambil contoh misalkan bagaimana kalau harga naik terus, ini beras sudah berapa bulan naik terus, daya beli kan turun. Ya. Itu IPM-nya bisa berkurang gitu ya. Ini tidak bicara kesehatan sama pendidikan yang mandatori, kan ada 3 IPM ya. Bicara ekonomi, kita lihat nih pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun ini nggak bergeser dari angka 4,8, 5%. Apalagi di pusat Pak Prabowo bilang mau 8%. Ya, ini mimpi dari mana kan begitu ya? Mimpi di siang bolong kan gitu. Jadi oleh karena itu TEC ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tentu harus ada inovasi. Kita nggak bisa bisnis as usual. Harus ada terobosan. Harus ada yang dipikirkan bagaimana lompatannya. Nah ini kita berharap tadi pemimpin baru punya inovasi, punya perubahan. Tidak hanya secara natural duduk manis melihat mudah-mudahan besok naik, seperti Ali Nujum begitu ya. Enggak seperti itu. Ya ambil contoh misalkan, kenapa kita 5%? Oh pariwisata belum kita optimalkan. Ya kan padahal kita punya potensi pariwisata. Bagaimana caranya supaya orang senang ke Pangandaran, jalannya tidak macet ke Ciwidey, Pengalengan, ke Lembang,
perbaiki dong infrastrukturnya. Gitu. Sekarang orang mau ke Lembang udah trauma dulu Kang Fitri ya. Udah trauma dulu. Gitu ya. Maka berkembang sekarang fenomena hotel ada di lingkungan pusat perbelanjaan. Karena kalau udah datang ke satu tempat, males kemana-mana lagi. Apalagi di Bandung sekarang galian di mana-mana ini. Banyak galian-galian kok akhir tahun. Iya, baru aja mau dicolek, Pak. Fenomena akhir tahun. Iya, fenomena akhir tahun. Katanya sih cari cincin Pak PJ Wali Kota lagi hilang, jadi cari-cari gitu. Lagi, ya hilang. Jadi mungkin begitu ya. Nah, banyak strategi pertumbuhan ekonomi. Tinggal kreativitas pemerintahnya. Kita tunggu nanti. Pemerintah baru punya kreativitas nggak? Apa hanya ngomong doang ya? Hanya janji saja. Ya, namanya janji seperti jual obat. Halo bapak-bapak, ibu-ibu beli obat saya. Minum sekarang langsung sembuh gitu ya. Nah, jual obat nggak seperti itu. Nanti kita kritisi. Ya. Spill Pak, salah satu strateginya aja menurut pengamat kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus memberikan porsi kepada aktivitas ekonomi yang punya dampak terhadap pertumbuhan. Pariwisata misalnya. Ya, misalkan pariwisata. Kemudian kepada industri. Kan sektor ekonomi di Jawa Barat itu 42%-nya adalah industri. Betul. Nah, pertanyaannya pemerintah memperhatikan nggak industri? Ya, bagaimana industri dilanda banjir? Ya, kemudian mereka juga kekurangan mendapatkan gas pasokan. Ya, kemudian juga bagaimana infrastrukturnya? Gak usah jauh-jauh, kita pergilah ke tempat-tempat industri. Kira-kira jalannya bagus nggak? Ya kan? Tidak ada pungli kah di sana? Bahan bakunya cepat nggak? Begitu ya? Itu aja dipastikan dulu. Jangan sampai kita kaget tiba-tiba pabrik bata di mana? Di Purwakarta tutup, ya kan? Gitu, atau pabrik apa tutup gitu, itu contoh. Jadi saya kira banyaklah, ya percuma dong kita pilih pemimpin yang katanya hebat kalau dia nggak punya kreativitas ya, gitu. Kalau saya banyak ngomong kan disangka menggurui. Saya check and balance saja, ya kalau nggak benar saya jewer, gitu kan, gitu ya, gitu ya. Oke gitu ya. Pak Acu yang ngomong, aku yang deg-degan. Jadi Pak Acu ini tadi udah sangat tegas, lugas sekali mengkritisi bahwa memang akan menjadi salah satu tantangan untuk pemimpin baru, ya ini sektor ekonomi juga jadi tantangan untuk para pemimpin yang baru. Namun tentu selain sektor ekonomi, Pak Yus, ini pasti kan ada sektor-sektor lain jadi tantangan untuk para pemimpin baru. Termasuk pemimpin yang baru ini, meskipun nanti sudah ditetapkan, kan mereka selalu berkata ya, bahwa saya akan menjadi pemimpin bagi yang memilih ataupun yang tidak memilih saya, begitu ya. Tapi pasti masih ada sisa-sisa dari polarisasi di masyarakat, tidak akan langsung begitu saja hilang. Nah, Sri hari ini luar biasa nih Pak Yus. Pak Yus tuh katanya gimana tuh? Ya saya pikir hal-hal yang bersifat bersifat programatik sudah Kang Acu sudah gamblang tadi ya. Saya yang ingin menyoroti pada dua hal. Yang pertama adalah dalam konteks inklusivitas politik, gitu loh. Jadi terkadang kita melihat politik itu enggak inklusif, gitu loh. Politik itu eksklusif. Ya kita kemudian lihat hari ini itu ketika presidennya dari faksi politik mana itu memaksakan hampir seluruh kabupaten kota, provinsi, ya ingin juga satu faksi dengan dirinya gitu loh. Nah itu kan sudah menciptakan inklusivitas politik gitu. Belum lagi tadi pada prakteknya. Misalnya yang kemarin dukung saya dan yang tidak dukung saya, bagaimana perbedaan perlakuan atau tidak gitu loh. Ya begitupun kemudian ketika kita cerita ya partai politik misalnya. Ya partai politik lawan, partai politik kawan, apakah kemudian juga akan mendapatkan porsi yang sama? Nah tapi saya pikir seorang pemimpin yang progresif, punya visi politik yang baik, harus mendorong inklusivitas politik gitu. Tidak boleh kemudian politik diberlakukan pada satu kelompok, satu golongan, apalagi satu dinasti. Kan gitu kira-kira kan? Saya pikir ini berat memang gitu, karena faktanya dinasti politik kan sudah menjadi residu hari ini. Terus kita ngomongin inklusivitas politik, perasaan jauh amat gitu loh antara realitas dengan ada gap yang terlalu jauh. Kita ingin politik itu inklusif, tapi di sisi lain dinasti ya dari semua faksi politik gitu loh. Ini juga mendominasi hari ini. Ya bayangkan misalnya sekarang anggota DPR RI itu ya kalau nggak anaknya, istrinya, mamangnya, sepupunya. Ya begitu pun turun ke bupati, ada keponakannya, kan gitu loh. Sebelum kita closing, akang-akang teteh-teteh mau ada yang menyampaikan nggak harapan-harapannya untuk para pemimpin kita yang baru menyambut
gubernur baru menyambut wali kota baru ini. Bupati baru. Menyambut gubernur baru, wali kota baru, dan bupati baru. Harapan kami sebagai seniman, semoga kami semua semakin sejahtera, aman, dan diperhatikan. Itu aja ya Bapak, terima kasih. Waduh, diperhatikan, ruang-ruang kreatif semakin banyak, ya kan? Iya. Fasilitasi mantap, semoga banyak event-event juga ya, event-event kreatif di Jawa Barat. Banyak event, MC-nya kita ya Astri ya. Oke. Karena kita juga udah di segmen terakhir, mungkin dari Pak Acu sendiri dan Pak Yus masing-masing harapannya sih sebetulnya dari sisi pengamat ekonomi sendiri dan politik sendiri ke depannya seperti apa? Ya, dari sisi ekonomi tentu harus ada kinerja ya. Saya ingin pertumbuhan ekonomi paling tidak 5 tahun ke depan itu ya antara 6,5 sampai 7% aja. Saya nggak 8% kayak Prabowo nggak. Ya, paling maksimal 7% ya. Kemudian saya juga berharap pengangguran kita bisa di bawah 6% ya. Kemudian bagaimana Gini rasio juga bisa di bawah 0,40 ketimpangan pengeluaran. Dan yang paling penting bahwa infrastruktur ketimpangan Jabar Selatan Utara ya, kemudian ketimpangan juga investasi antara utara dan selatan ya itu berkurang gitu ya. Dan yang paling penting saya kira masyarakat ya bekerjanya lebih mudah, ya harga lebih terjangkau, tidak ada yang mengeluh tidak dapat pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Saya kira itu yang saya harapkan gitu ya. Dan yang paling mereka punya janji. Mari warga Braga semua kita catat janjinya. Ya, jangan janji itu keluarnya 5 tahun sekali. Ya, kita catat, kita kritisi. Ya, janji itu, hai para pemimpin daerah, itu adalah utang. Utang itu harus ditepati. Betul. Tidak akan masuk surga kalau dia masih utangnya tidak lunas. Kan gitu, saya kira gitu. Oke, Ya. Pak Yus. Pak Yus. Ya, jadi kan terkadang para pemimpin kita itu masih berada dalam tahap politik formal prosedural. Jadi mereka itu bagaimana heboh di pilkada itu, seheboh-hebohnya. Pokoknya urusan gimana caranya harus menang. Itu kan politik formal prosedural gitu. Itu proses. Tapi mereka tidak heboh ketika pasca pemilu, ketika tidak mendapati janji, ketika mungkin tidak buka keran-keran demokrasi, ketika aspirasi masyarakat tersumbat, nggak heboh gitu loh. Nah, mari kita bareng-bareng untuk mulai bergeser. Jangan hanya terus-terusan pasca reformasi sudah 4 kali pemilu, 4 kali pilkada. Masih kemudian kita mengutamakan dominasi politik formal prosedural. Ya, betul sekali. Terima kasih banyak Pak Yus. Pak Acu juga terima kasih banyak. Kita kasih tepuk tangan buat narasumber kita sore hari ini. Terima kasih juga untuk para warga ya yang sudah menyaksikan, yang sudah berpartisipasi di question box juga. Terima kasih banyak. Asri. Iya, semoga kita juga ke depannya semakin sejahtera lagi untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya para seniman, buruh, generasi Z, pokoknya semuanya ya. Terima kasih untuk para narasumber. Nanti kita akan bertemu lagi di episode Braga selanjutnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Tetap di mana? Braga. Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan riang menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara, ciptakan peluang sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluk ingat petasu. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Braga bincang warga.
mencari solusi untuk mengembangkan